Shalom, selamat pagi sahabat B-Worshipper semuanya, Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi Pagi, Abuna, Abuna, Abuni, Bapak Ibu sekalian, Bapak semuanya. Oma Leli, Kakak Peta, Pak Musa. Iya, puji Tuhan ya. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih boleh bisa berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau belajar hal-hal yang bisa membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan dan memastikan kehidupan kita berkenan bagi Tuhan. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya ya pagi-pagi. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa Maaf. mulai segera be worshipers kita hari ini. Semua yang sudah Ya, berada di Abuna, tempatnya. Hai. Bapak Ibu, salam selamat pagi ya, Tuhan memberkati. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk semangatnya Amin. luar biasa. Mana be Ya, worshipers? jangan kasih kendor. Jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor, mantap itu dia. Oke, saudara, mari kita satu di dalam doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan, Kau kumpulkan kami pagi hari ini. Kau kumpulkan kami saat ini untuk boleh kami dapat mendapatkan anugerah-Mu, yaitu kasih karunia yang indah di dalam persekutuan kami yang manis. Tuntunan Roh Kudus-Mu akan membuat kami mengerti betapa sungguh indah Engkau ya Tuhan, tempat di mana kami boleh dapat meletakkan pengharapan kami hanya kepadamu. Dan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi dari apa yang tersingkap sebagai panduan dan tuntunan kami, sehingga kemanapun kaki kami melangkah, terang firman-Mu menerangi jalan kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian berikut ini, saudara. Sebentar saya share lagunya ya, liriknya. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu.
Kau bukan tentu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Yesus, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, tempat satu-satunya yang penuh dengan kasih dan sayang. Engkau yang selalu menghiburku saat hatiku terluka. Engkau yang melindungiku dan memberiku kekuatan baru. Biarlah kami semua yang membutuhkan Engkau datang hari ini, pagi ini, saat ini. Kami mendeklarasikan bahwa tidak ada yang kami jadikan sebagai menara perlindungan. Hanya Engkau ya Tuhan yang terindah dalam hidup ini. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan
bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oke, terima kasih anakku, terima kasih Buni, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita kasih tos dulu sama-sama ya. Haleluya. Ntar saya gedein dulu wajahnya. Ini dia, shalom, puji nama Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan di Ayub pasal 9 ini. Sekali lagi, di sini kita tidak membahas mengenai penderitaan, tapi kita membahas mengenai bagaimana Ayub itu terbentuk melihat, membaca situasi dan sampai kepada mengukur. Dalam hal ini dia sedikit mengukur hal-hal yang sifatnya apa yang Tuhan letakkan dalam kehidupan dia, yang dia rasakan selama ini. Ya, mungkin ini juga yang seringkali kita lakukan ya saudara. Kita mengukur sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi mari kita lihat, kita pelajari apakah ini sesuatu yang layak untuk kita lakukan atau seharusnya bagaimana. Ya, karena saya percaya dalam Ayub pasal 9 ini kita akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Mari sama-sama kita buka Ayub pasal 9. Kita mulai baca dari ayat yang ke-11 ya. Lanjutan dari kemarin kan sampai ayat 10. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tidak mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Ya, ini adalah satu sikap skeptis ya. Apa itu satu sikap skeptis? Biasanya orang-orang yang memiliki logikanya itu berjalan terus. Sikap yang dilakukan oleh Ayub ini adalah sikap yang juga dilakukan oleh salah satu murid Yesus. Ya, salah satu dari ke-12 rasul yang namanya adalah Filipus. Filipus ini kan ada dua, Filipus murid Yesus atau Filipus salah satu dari 7 diaken. Yang saya maksud adalah Filipus sebagai murid Yesus. Di dalam salah satu kisah 5 roti 2 ikan, ya kita buka aja sama-sama. Ketika Tuhan Yesus memberikan mujizat ya, mengubah 5 roti 2 ikan untuk memberkati, maksud saya, untuk memberi makan kepada 5.000 orang lebih.
Kita baca mulai dari ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ya, itu Filipus menjawab demikian, ya, lalu juga tidak disangkal oleh yang lain, semuanya diam gitu. Nah, mungkin mulut bibir kita tidak mengatakan keadaan seperti ini, lalu kemudian ditambah lagi dengan situasi yang tidak mendukung kayak begini, terus kita mau jalan gitu, maksudnya mau benar-benar kita jadikan gitu kalau kita punya rencana. Ya, terkadang antara logika sama iman, yang lebih dulu mundur dan lemah itu memang iman. Tapi seharusnya bagi kehidupan orang percaya, iman tidak boleh mundur dan tidak boleh undur, saudara. Ya, karena apa? Karena ketika logika kita masih lebih berjalan daripada iman kita, itulah yang akan menutup pintu mujizat terbuka atau menghalangi berkat itu turun dari surga. Ya, artinya kalau di Ayub pasal 9 ini kita bisa baca satu persatu, ada perumpamaan sampai Rahab membungkuk dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau ditaruh ke dalam diri kita hari ini, apakah ada tanda-tanda bahwa Tuhan mengasihi aku? Kalau pertanyaan ini saya tanya kepada saudara gitu ya. Menurut saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih semuanya ini, apa sih tanda bahwa Tuhan itu mengasihimu? Mungkin ada yang menjawab macam-macam ya. Oh ya, Tuhan mengasihi saya, tandanya apa? Usahanya lancar, tubuh sehat, keluarga harmonis, ya, pelayanan berhasil, doa selalu dijawab. Betul? Rata-rata pasti akan jawab seperti itu, ya. Nah, itu tidak salah. Itu tentu kerinduan setiap orang percaya dan setiap orang yang memiliki iman di dalam Tuhan. Tapi bagaimana kalau justru sebaliknya? Bagaimana kalau usaha sedang sepi, kesehatan terganggu, anak sedang bermasalah, pekerjaan penuh dengan tekanan, dan pelayanan itu terasa berat, jenuh dan membosankan? Apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Apakah Tuhan berhenti mengasihi saudara? Ya itulah. Karena memang saat penderitaan membuat seseorang akan sulit memahami yang namanya keadilannya Tuhan. Makanya di ayat 13 sampai 18 tadi itu menyiratkan apa? Menyiratkan bahwa saya ini mewakili setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Saya ini gak mampu membela diri saya di hadapan Tuhan. Bahkan ibaratnya kalau saya benar pun saya tidak akan pernah bisa mengatakan saya benar di hadapan Tuhan. Ya. Karena Ayub itu melihat dan mengukur keadilan Tuhan, keputusan Tuhan, dan penghakiman yang daripada Tuhan itu dari sisi ukurannya dia. Gitu. Jadi kalau disederhanakan, saya percaya Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu adil, tapi kenapa hidup saya kayak begini ya? Gitu. Ya, ini kenyataan dan realita hidup, saudara ya. Kita mudah berkata Tuhan baik, tapi ketika ketidakadilan dan keadaannya berbalik, lalu kita compare atau kita bandingkan dengan keadaan orang lain, kita langsung bertanya lagi, apakah Tuhan itu masih baik sama saya? Padahal kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah, sekalipun keadaan kita berubah. Ya, jadi ini pelajaran yang sangat bagus, supaya kita tidak mengukur keadilan dan kebaikan Tuhan berdasarkan keadaan kita. Jadi BW hari ini itu mengajak Bapak Ibu dan anak-anak semua, mari kita lihat kebaikan Tuhan bukan dari ukuran apa yang kita terima. Jadi sekalipun keadaan dan situasi kita itu
entah lagi dalam keadaan diberkati tidak diberkati, sehat atau tidak sehat, damai atau tidak damai, tetaplah kita ya bukan hanya memperkatakan gitu, tapi mensinkronisasikan, menyamakan antara konsep pemikiran, mulut yang kita berkata-kata dan hati, juga langkah hidup. Ritmenya tuh harus sama, mengatakan apa? Tuhan baik buat saya, keadilannya ada bagi saya. Ya, karena saya ingat salah satu tulisan surat Rasul Paulus di Roma pasal 8 ya, di sekitar ayat 38 sampai 39 lah Pak. Ada hal yang begini. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi di situ dikatakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Coba sama-sama letakkan tangan di dada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan saya dari kasih Allah. Iya. Jadi sekalipun kita ini lagi sakit, utang lagi banyak, masalah lagi besar, itu tidak memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Yang terjadi adalah kitanya yang memisahkan diri. Karena kita sudah keburu terlanjur mengukur kebaikan dan kasih sayang Tuhan itu berdasarkan keadaan kita yang kita terima. Kita gak bisa memakai ukuran kebaikan kita dalam kehidupan ini dan kita letakkan kepada Tuhan. Kalau manusia begitu, baik adalah ketika ada maunya, baik ketika ada apanya, lalu baik ketika kita menerima sesuatu dari dia. Bahkan yang bukan sahabat pun bisa mengatakan, terima kasih ya ampun baik banget, kenapa? Aku dikasih loh, ya kan? Betul gak? Coba lihat kalau kita datang ke pusat perbelanjaan, oh ya makasih ya mas, makasih ya mbak. Ngapain sih makasih? Aku dikasih ini tadi. Oh ya ampun baik banget ya, tapi habis itu lupa. Karena itulah konsep naturnya manusia. Jadi hari ini mari kita menyadari bahwa keadaan kita yang sekarang ini itu bukan sebagai ukuran kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bukan ukuran kasih Allah atas hidup kita. Ya, karena firman Tuhan mengatakan tidak ada kasih Allah yang dapat memisahkan, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun itu bentuknya saudara. Jadi kalau untuk Anda yang bekerja target Anda belum tercapai bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Untuk pelayan Tuhan kalau pelayanan itu berat banget, ya ampun kok masih kayak begini gak kayak yang lain. Bukan berarti pelayanan ini tidak disertai oleh Tuhan. Makanya jangan, supaya kita tidak mudah juga, ini kayaknya gereja ini tidak mengalami penyertaan Tuhan. Kenapa? Yang lain sudah bisa begini kok ini bisa begini. Oh tantangan orang beda-beda. Pergumulan orang beda-beda. Untuk yang mahasiswa, proses panjang itu bukan berarti Tuhan melupakan masa depan saudara. Tekanan ekonomi itu bukan berarti kasih Tuhan udah mulai habis dan tipis bagi saudara. Jadi hari ini yang dikatakan Ayub itu sebenarnya memberi pelajaran buat saudara dan saya. Mari kita jangan mengukur Tuhan atas sesuatu yang kita terima. Karena firman Tuhan berkata di Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 lah ya. Salah satu perkataannya begini, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Katakanlah misalnya ada matahari tertutup di awan. Saya tanya, apakah mataharinya hilang? Enggak kan? Cuma ketutup awan aja, matahari ada di situ. Ia tetap bersinar di situ. Hanya pandangan kita aja tertutup awan. Demikian juga kasih Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Mungkin ada awan-awan pergumulan, ada awan-awan sakit penyakit, ada awan-awan logika yang enggak masuk akal nih begini. Mau sampai kapan begini? Jangan jadi skeptis, orang yang skeptis.
Kalau orang yang skeptis itu pengharapannya tipis. Dia hanya bisa melakukan sesuatu karena dia masih mampu untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan apa? Kekuatan dan kemampuannya sebagai manusia yang notabene memang masih Tuhan izinkan mampu. Tapi begitu kemampuannya hilang dan perkenanan Tuhan itu dicabut, manusia itu tidak akan kuat untuk menghadapi realita kenyataan hidupnya sendiri. Tetapi kasih Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama seperti kebenaran firman Tuhan, gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah cuma kita. Dulu kita rajin, lalu kita gak rajin, kemudian rajin lagi. Betul gak? Dulu kita baca, sekarang kita dibacain, lalu kita belajar baca lagi. Nah, bagaimana supaya kita punya prinsip atau punya pegangan bahwa keadaan saya ini bukan sebagai tolak ukur kadar besar atau kecil yang kasih Tuhan dalam hidup saya. Makanya saudara, jangan pernah kendor supaya saudara itu bisa ngerti firman Tuhan. Tahukah saudara, faedah mengerti firman Tuhan untuk mengajar apa? Bukan hanya saudara itu ngerti sejarah Alkitab, tahu ayat-ayat. Saudara, kalau Anda hafal ayatiah, Anda orang yang ibaratnya suruh isi Alkitab ini, saya orang yang Alkitabiah banget. Tapi kalau cara memandang saudara itu kepada Tuhan berdasarkan ukuran yang saudara terima, bukan itu yang Tuhan mau. Kita belajar firman Tuhan setiap hari di BW ini, tujuannya salah satunya adalah apa? Supaya cara kita melihat Tuhan itu juga sama seperti kasih Tuhan yang diletakkan dalam hidup kita, yaitu kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, kita tidak perlu mengukur kasih Tuhan atas hidup kita berdasarkan keadaan kita. Karena sekali lagi, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Terlebih lagi dia telah inkarnasi ke dunia. Dia mati dan bangkit buat saudara, menebus saudara. Jadi sudah dimenangkanlah kita, baik perkara di langit, di bawah langit, di bumi maupun di bawah bumi dan di atas bumi. Untuk itu tetaplah percaya dan jangan pernah kendor belajar firman Tuhan, supaya kita tidak berubah cara melihat kita kepada Tuhan. Maukah saudara memastikan diri saudara bahwa hari ini, esok dan seterusnya, keadaan ini nih bukan tolak ukur Tuhan itu sayang sama saya atau tidak. Ini tantangannya besar. Tapi saya percaya kalau kita boleh lakukan ini, inilah kerinduan hati Bapa. Mari kita satu dalam doa. Kiranya apa yang telah hamba sampaikan dan didengar oleh umat-Mu boleh menjadi pegangan yang akan mengembalikan cara pandang melihat Engkau bukan dari keadaan kami yang kami terima sebagai tolak ukur apakah besar, apakah masih ada kasih-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan Yesus kebenaran ini akan semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami. Sekalipun logika kami terkadang seakan-akan bentrok dengan keadaan ini. Tetapi biarlah firman Tuhan yang berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kami dari kasih-Mu. Inilah yang harus menjadi pegangan iman kami dan pikiran logika kami sebagai manusia, agar supaya apapun keadaan kami tetap mengatakan Engkau baik. Kami tetap berpikir Engkau sangat baik. Kehidupan dan tingkah laku kami menunjukkan
betapa teramat baik kasih Tuhan yang ada dalam diriku ini. Sehingga sampai kapanpun kehidupan kami mencerminkan kebaikan-kebaikan-Mu. Sampai selama-lamanya Engkau akan menemukan kami tidak pernah berubah dalam cara kami memandang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera, sukacita, pengharapan selalu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya yang tidak pernah berubah, bahkan merubah cara memandang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sesungguhnya ada berkat dan anugerah Tuhan yang layak engkau terima. Berkat dan anugerah bukan hanya materi tapi non materi, juga termasuk kuasa kesembuhan ilahi. Kami berdoa Tuhan, berkat kesembuhan ilahi untuk Pak Henry Gunawan boleh engkau nyatakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Pak Henry Gunawan, Opa kami terkasih, menerima dengan iman dan percaya apapun keadaannya, itu tidak mengubah besar kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Dan biarlah cara beliau memandang kebaikan-Mu tidak dihalangi oleh segala sesuatu yang beliau sedang alami, termasuk juga kami semua. Namun hamba berkatakan, kesembuhan ilahi itu masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kebutuhan segala kebutuhan hidup manusia itu sudah tersedia. Untuk itu kami beriman. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Jangan kasih kendor, kiranya apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan bisa mengembalikan rasa percaya dan rasa cinta kepada Tuhan, bahwa keadaan kita tidak bisa menjadi tolak ukur kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih ya Buna. Makasih ya Buna, Terima kasih ya Bunda, Abuni, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan semangat BW 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Cepat sembuh ya Pak Henry Gunawan. Terima kasih ya Bunda ya. Pak Henry.